losing time, I'm fading fast. Yamaha benar-benar sedang berjudi besar. Bukan sekadar soal arah teknis mesin, apakah tetap setia pada 4 silinder segaris atau berani total dengan V4, tetapi juga soal kepemimpinan. Nama Paolo Pavesio kini berdiri di garis depan, menggantikan bayang-bayang besar Lin Jarvis, sosok yang selama 2 dekade lebih identik dengan kejayaan Yamaha di MotoGP. Musim 2026 menjadi momen krusial, titik di mana semua keputusan Pavesio akan diuji tanpa ampun, dan di tengah pertaruhan itu, ada satu kartu as yang membuat semua mata tertuju, Toprak Razgatlioglu. Era Lin Jarvis bukan sekadar sejarah, melainkan standar yang nyaris mustahil ditandingi. Bersama Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Yamaha menjelma raksasa pada era 2000-an hingga awal 2010-an. Ketika dominasi itu sempat meredup, Jarvis masih mampu menghadirkan momen manis terakhir pada 2021 lewat Fabio Quartararo. Bahkan di penghujung masa jabatannya, Jarvis meninggalkan fondasi penting, mengamankan Quartararo dengan kontrak baru dan membuka jalan kerjasama strategis dengan Pramac Racing sebagai tim satelit. Semua itu membuat tongkat estafet yang diterima Paolo Pavesio terasa berat, syarat ekspektasi, dan penuh risiko. Paolo Pavesio bukan sosok baru di dunia Yamaha, tetapi posisi Managing Director Yamaha Motor Racing adalah level tekanan yang berbeda. Sejak mengambil alih peran penting itu pada MotoGP 2025, Pavesio sadar bahwa musim 2026 bukan sekadar kelanjutan proyek lama, melainkan ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Publik dan padek menunggu satu hal sederhana tapi mematikan. Apakah Yamaha YZR-M1 bisa kembali kompetitif? Cukup untuk membawa Fabio Quartararo bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Jika jawabannya tidak, label kegagalan akan langsung melekat pada era Pavesio. Terlebih ancaman kehilangan Quartararo pada 2027 menjadi momok yang sulit dihindari. Tekanan itu datang dari segala arah. Ducati semakin mapan, KTM agresif, Aprilia tak lagi bisa dianggap kuda hitam. Yamaha, yang dulu dikenal dengan kelincahan dan keseimbangan, justru kerap terlihat tertinggal dalam hal tenaga dan akselerasi. Disinilah keputusan strategis Pavesio menjadi sorotan. Ia tidak hanya harus memikirkan solusi jangka pendek untuk menyelamatkan performa Quartararo, tetapi juga menyiapkan masa depan Yamaha di era regulasi baru. Dan di tengah skenario besar itu, nama Toprak Razgatlioglu muncul seperti potongan puzzle yang selama ini hilang. Kehadiran Toprak di MotoGP 2026 bersama tim satelit Pramac bukan sekadar transfer pembalap. Ini adalah pernyataan sikap. Pavesio seakan ingin mengatakan bahwa Yamaha tidak takut mengambil risiko, bahkan jika itu berarti membawa bintang besar World Superbike ke arena paling kejam di balap motor. Hubungan Pavesio dan Toprak bukan cerita baru. Keduanya pernah bekerja sama di World Superbike bersama Yamaha, dan puncaknya adalah gelar juara dunia 2021. Ada kepercayaan personal, ada pemahaman karakter, dan ada keyakinan bahwa Toprak bukan pembalap biasa. Toprak Razgatlioglu datang ke MotoGP dengan reputasi unik, gaya balap agresif, kemampuan pengereman ekstrim, dan mental juara yang sudah teruji lewat 3 gelar World Superbike. Banyak yang meragukan adaptasinya ke MotoGP, tetapi justru disitulah Pavesio melihat peluang. Pengalaman Toprak dengan ban Pirelli menjadi faktor kunci, terutama mengingat MotoGP akan beralih ke Pirelli pada 2027. Ditambah lagi, Yamaha tengah mempersiapkan transisi besar dengan mesin V4, sebuah langkah yang bisa menghapus sebagian kelemahan klasik M1. Bagi Pavesio, Toprak bukan solusi instan, melainkan investasi strategis. Musim 2026 diposisikan sebagai tahun belajar, tahun membangun fondasi. Target realistis baru diarahkan ke 2027, saat regulasi baru diberlakukan secara penuh. Pavesio secara terbuka mengakui bahwa usia Toprak yang sudah matang justru menjadi keunggulan. Ia bukan Rookie hijau yang mudah goyah oleh tekanan MotoGP. Ia adalah pembalap yang sudah melewati tantangan berat, jatuh bangun, dan tetap keluar sebagai juara. Pernyataan Pavesio tentang kematangan olahraga Toprak terasa seperti penegasan filosofi barunya. Yamaha tidak lagi sekadar mengejar talenta muda, tetapi juga menghargai pengalaman dan ketangguhan mental. Dalam konteks ini, Toprak adalah simbol perubahan arah. Jika Quartararo adalah harapan jangka pendek untuk mengembalikan Yamaha ke papan atas, maka Toprak adalah jembatan menuju era baru, era di mana Yamaha ingin kembali relevan dan menakutkan. Namun pertaruhan ini bukan tanpa risiko. Jika Toprak gagal beradaptasi, jika proyek V4 tidak berjalan sesuai rencana, atau jika Quartararo tetap kesulitan bersaing, maka semua sorotan akan kembali ke satu nama, Paolo Pavesio. Ia akan dinilai bukan dari niat baik atau rencana jangka panjang, tetapi dari hasil di lintasan. Dunia MotoGP kejam dalam hal itu.
Tidak ada ruang untuk alasan, hanya ada podium dan klasemen. Di sisi lain, jika semua kepingan puzzle ini menyatu, jika Quartararo kembali bertarung di depan, jika Toprak menunjukkan kilau potensinya, dan jika Yamaha mampu memanfaatkan momentum regulasi baru, maka warisan Pavesio akan langsung terukir. Ia tidak hanya akan dikenang sebagai penerus Lin Jarvis, tetapi sebagai arsitek kebangkitan Yamaha di era modern MotoGP. Musim 2026 pun terasa seperti musim penentuan. Setiap keputusan teknis, setiap strategi balap, setiap hasil balapan akan dibaca sebagai sinyal arah masa depan Yamaha. Dan di tengah ketegangan itu, Toprak Razgatlioglu berdiri sebagai simbol harapan sekaligus perjudian terbesar. Kartu as yang bisa mengubah permainan, atau justru menjadi bukti bahwa taruhan besar tak selalu berbuah manis. Yang jelas, Yamaha tidak lagi bermain aman. Paolo Pavesio memilih jalan berani, menantang arus, dan memasang reputasinya sendiri di atas meja. MotoGP 2026 bukan hanya soal mesin 1000 cc terakhir atau transisi regulasi, tetapi tentang satu pertanyaan besar. Apakah era baru Yamaha akan lahir dari keberanian ini, atau justru tenggelam di bawah beratnya ekspektasi? Semua jawabannya akan ditentukan di lintasan, dan dunia balap motor menunggu dengan napas tertahan. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.